Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua ya, di webinar yang ke artikulat, webinar ke-7 artikulat hari kedua. Volumenya enggak seberapa terdengar, Mas Teguh. Bentar, Pak. Cek. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Ya. Oke. Di hari yang kedua ini, di webinar artikulat yang kedua, hari ini akan disampaikan oleh Pak Eko ya, dari Demak. Nah, beliau sudah berkecimpung di multimedia pembelajaran sudah bertahun-tahun, sudah master ya. Juga finalis Nobel tahun lalu, dan semoga hari ini bisa memberikan gambaran terkait penggunaan artikulat sebagai media pembelajaran. Kalau kemarin dengan Pak Basit kita hanya sekedar kulitnya saja. Nah, hari ini kita akan mengupas lebih jauh ya terkait gimana penggunaan artikulat untuk pembuatan media pembelajaran seperti itu. Pak Eko, sudah siap Pak Eko? Insya Allah siap, Mas Teguh. Oke. Mas Teguh siap, Mas Teguh. Selebihnya saya persilakan ke Pak Eko untuk mulai cara biar tidak lama-lama ya. Bagi yang baru datang silakan bersiap-siap. Nanti selebihnya saya akan ke Pak Eko. Monggo Pak Eko. Ya, terima kasih Mas Teguh atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Bapak Ibu semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain abad. Bapak Ibu yang saya hormati, serta Mas Teguh selaku owner dari Ahli Media yang sudah mempercayakan kepada saya untuk mengisi kegiatan hari kedua ya di webinar kali ini. Bapak Ibu, saya harapkan masih semangat ya, masih semangat untuk belajar tentang artikulat ini, karena di masa pandemik ini media pembelajaran sangat dibutuhkan sekali. Nah, posisi saya di sini nanti sebagai praktisi Bapak Ibu, sebagai praktisi di mana saya akan mencoba untuk memberikan deskripsi, memberikan gambaran tentang seputar media pembelajaran. Mungkin saya punya trik ya, agak sedikit berbeda ketika webinar ini ya. Ini untuk kesempatan ini sengaja video saya share dulu Bapak Ibu. Saya share dulu supaya Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Jadi nanti untuk Vicon, video conference ini kita nanti bisa sharing, bisa banyak tanya jawab. Saya yakin peserta untuk kegiatan di Ahli Media ini banyak yang dari guru ya. Jadi kita satu profesi, kita nanti banyak sharing pengalaman tentang media pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mulai dari presentasi saya. Ya, saya mulai dari biodata. Ini nama Eko Sudinuryanto. Teman-teman atau siswa-siswa saya memanggil saya Pak Eko. Kemudian saya berasal dari Demak. Ini salam kenal dari Demak ya. Mungkin ada beberapa teman yang sudah kenal ya. Ini saya lihat di list tadi banyak teman-teman lama saya. Nah, mungkin mereka sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Dulu berjuang bareng-bareng di LPMP Jawa Tengah khususnya. Jadi di situ sebagai kawah Chandra di muka. Nah, untuk teman-teman di Jawa Tengah di dunia IT. Kemudian saya bekerja di SMP Negeri 2 Demak. Di Bapak Ibu yang sudah pernah ke Masjid Agung Demak pasti melewati atau ya mungkin ini ya tahu sekolah saya, tapi tidak tahu lebih jauh dari sekolah saya itu. Kemudian riwayat pekerjaan saya sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Demak. Kemudian nah ini maaf, ini saya tidak bermaksud untuk pamer ya, tapi ini untuk apa ya istilahnya
sebagai gambaran, karena sebagai praktisi itu jadi saya ditugasi Mas Teguh di sini sebagai apa ya, istilahnya sharing pengalaman. Jadi saya memulai cerita saya ini dari seorang guru GTT yang dimana di sekolah itu saya merasa kecil sekali. Nah, jadi saya tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan untuk lebih, karena kalau yang disuruh kegiatan atau ditugasi kegiatan itu biasanya guru-guru senior. Nah, saya harus punya sesuatu ini. Nah, sesuatu apa? Nah, sesuatu ya saya melihat IT itu kok kurang dimaksimalkan untuk guru-guru bahasa Inggris di Demak saat itu. Saya melihatnya masih skup lokal ya, skup lokal di Demak. Kemudian saya berusaha belajar. Tahun 2007 saya tuh hanya bisa ngetik sama ngeprint. Wah, itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Saya ditanya kepala sekolah itu bisa komputer, bisa. Nah, mungkin bayangan kepala sekolah itu komputer yang dimaksud itu yang expert ya. Tapi saya sebatas mengetik sama ngeprint aja. Beberapa lomba yang saya ikuti dari 2011 sampai 2019 itu tidak jauh-jauh dari smartphone Bapak Ibu. Jadi saya melihat IT itu sesuatu yang luar biasa, dan mungkin saya lebih bisa sampaikan bahwa ini finalis Inobel itu mungkin ini kalau bisa dicek di Kemdikbud itu finalis terbanyak itu saya mungkin ya, sampai 5 kali. Tidak tahu mungkin teman-teman ada yang 5 kali atau lebih, tapi saya spesialis finalis. Finalis tapi belum pernah diberi kesempatan untuk juara. Nah, trik untuk lolos di Inobel itu sebenarnya kita harus membuat media pembelajaran yang kekinian Bapak Ibu. Nah, kekinian yang dimaksud ini adalah smartphone saat ini. Nah, kemudian saya imbangi dengan kemampuan menulis. Saya coba ya banyak tanyalah dengan teman-teman guru bahasa Indonesia itu. Akhirnya saya dari 2015 sampai kemarin 2019 saya berada di Malang Mas Teguh. Nah, ini di kampung halamannya Mas Teguh. Itu final ada di sana. Kemudian di samping ini, di samping biodata saya ini ada beberapa karya saya yang sudah saya bukukan. Ini juga saya dibantu oleh ahli media nih, dibantu Mas Teguh nih untuk membuat buku ini. Jadi saya punya naskah. Kemudian ini naskah ini saya buat untuk kegiatan Inobel Bapak Ibu. Jadi 2 ini saya punya 5 best practice, kemudian 2 baru saya bukukan. Ini 2 ini saya minta ahli media atau Mas Teguh untuk mencetaknya itu. Nah, kemudian yang di pojok kanan ini DVD tutorial saya. Ini alhamdulillah mungkin tadi kalau saya lihat di list di daftar peserta webinar siang ini ya. Ini ada salah 1 atau 2 ya tadi ya yang pernah membeli produk saya ini. Ini adalah pengembangan dari Articulate Storyline ini. Oke, terus Bapak Ibu langsung aja. Software yang saya gunakan, ini kemarin saya teringat pada pertemuan pertama ketika dipandu oleh Pak Basit itu, kenapa kok kita menggunakan Articulate Bapak Ibu? Nah, kenapa kok tidak menggunakan PowerPoint, tidak menggunakan software-software yang lainnya? Kenapa kok kita menggunakan Articulate? Oke, sedikit saya jelaskan Bapak Ibu. Ini istilahnya asbabun nuzulnya ya, sejarahnya itu saya mengenal media pembelajaran interaktif itu. Pertama saya kenal PowerPoint Bapak Ibu. PowerPoint itu saya yakin bisa dikatakan software sejuta umat ini. Saya yakin semua guru itu atau semua orang kalau di laptopnya ada Office pasti ada PowerPoint. Nah, ketika belajar pertama kali untuk membuat sebuah media, saya menggunakan PowerPoint. Nah, PowerPoint ini saya gunakan untuk membuat interaktif. Tapi ya tetap tidak bisa Bapak Ibu. Tetap interaktifnya itu sangat terbatas sekali. Nah, kemudian tahun 2008 atau awal 2009 itu saya mengenal namanya Flash Bapak Ibu. Saat itu masih Makromedia Flash 8 itu. Saya belajar kayaknya kok software ini sangat menarik sekali. Nah, itu. Saya sampai bela-belain itu hutang Bapak Ibu, hutang laptop untuk belajar
ini, belajar apa itu Flash. Saat itu istri saya menolak karena ya Bapak Ibu tahu lah GTT itu ya gajinya tidak seberapa kok malah beli laptop utang sisa nah niku. Nah, karena saya bela-belain ada diperbolehkan belajar tahun 2011 itu saya tidak mengira ya, atau tidak menyangka Allah itu memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi juara 1 Bapak Ibu masih di tingkat Jawa Tengah di LPMP tadi. Ini ada Mas Arsad Iradi ini teman perjuangan saya ini. Nah, ini ketemu di sini. Mudah-mudahan hadir pada siang hari ini. Nah, di situ saya mulai menemukan bahwa oh ternyata Flash itu sangat powerful sekali. Nah, kemudian kesininya yaitu ternyata Flash itu sudah tidak dikembangkan lagi Bapak Ibu. Nah, developernya sudah tidak mengembangkan lagi. Mungkin nanti untuk cerita tentang ini bisa tanya banyak tentang dengan Mas Teguh ini yang ahli software ini ya. Nah, kemudian Articulate ini akhirnya saya jatuh hati pada Articulate Bapak Ibu. Karena apa? Di samping permintaan dari beberapa panitia lomba di Pustekom itu sudah mulai untuk menganjurkan bahwa output yang digunakan untuk lomba itu menggunakan HTML5. Nah, Articulate ini sudah menyediakan output tersebut Bapak Ibu. Nah, kemudian saya tidak berhenti sampai situ Bapak Ibu. Kemudian saya belajar Photoshop. Nah, Photoshop ini adalah sebuah software di mana software ini sangat bagus untuk desain Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat sebuah media, kita jangan hanya memikirkan kontennya saja Bapak Ibu, tapi desain visualnya juga harus kita perhatikan. Nah, dengan visual tersebut kita bisa membuat apa ya istilahnya user itu menarik dengan apa yang kita buat itu. Kemudian ini ada soundboard ini untuk audio. Kemudian ini apa kita bisa mengedit suara di sini, terutama Bapak Ibu yang dari jurusan bahasa terutama nih ya, itu sangat penting sekali audio ini karena menjadikan media itu lebih interaktif Bapak Ibu. Nah, ini salah satu yang sudah tidak asing lagi ya, sering kita gunakan Balabolka ini untuk mengedit suara nih, Bapak Ibu. Terus untuk M itu Movizu Bapak Ibu. Movizu itu membuat animasi secara cepat Bapak Ibu. Jadi bayangkan kalau saya harus belajar membuat animasi Bapak Ibu. Jadi saya basicnya bahasa Inggris Bapak Ibu, tidak ilmu komputer. Saya belajar otodidak gitu. Jadi kalau saya harus belajar dari nol itu kayaknya kok tidak mungkin ya untuk membuat seperti film Ipin Upin, kemudian Sopo Jarwo dan lain sebagainya. Itu sekitar software Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah contoh karya terbaru saya Bapak Ibu. Karya terbaru saya ini saya namai dengan Pokari Apps. Nah, itu saya singkatan dari Pocket Dictionary Application. Jadi ini saya membuat sebuah apa ya istilahnya bisa dikatakan terobosan ya. Media manual kemudian saya kembangkan dengan atau menjadi media digital. Jadi media manual itu berupa buku Bapak Ibu. Nah, sebelah kiri itu kelihatan ya, itu bentuk fisiknya. Fisik buku dari kelas 7, 8 dan 9. Kemudian di sebelah kanannya itu bentuk digitalnya. Jadi ketika dimainkan di smartphone itu bisa. Nah, isinya apa? Isinya ya sama seperti Bapak Ibu ketika membuka kamus itu ya. Itu isinya ya daftar kosakata. Nah, kebetulan daftar kosakata yang saya pakai itu adalah dari buku paket Kemendikbud. Jadi anak-anak kelas 7 itu kalau belajar itu tidak usah tidak geladrah nih bahasa Jawa nih ngoten niku. Geladrah niku ya kemana-mana itu. Jadi fokus dengan kosakata yang sudah dipelajari atau yang diajarkan di kelas. Nah, itu dari chapter 1, chapter 2 atau bab 1, bab 2 dan seterusnya sampai selesai. Nah, untuk digitalnya ini karena beberapa sekolah itu kan tidak boleh bawa smartphone ya. Nah, tidak boleh bawa smartphone, jadi ini sebagai solusi untuk pembelajaran mandiri Bapak Ibu. Untuk pembelajaran mandiri di rumah itu mereka bisa belajar bahasa Inggris karena di dalam aplikasi ini yang versi digital ini sudah saya sediakan ya kosakata, kemudian pronunciation,
Pronunciation itu adalah cara pengucapan Bapak Ibu, cara pengucapan kalimatnya. Jadi meskipun tidak ada guru, siswa masih bisa belajar. Nah, ini semua saya kembangkan dengan software yang namanya Articulate Storyline 3. Nah, kalau PowerPoint bisa Bapak Ibu, tapi terbatas Bapak Ibu. Ketika digunakan untuk APK atau soal-soal evaluasi, dia masih butuh pihak ketiga. Misalnya iSpring, nah itu sangat dibutuhkan untuk membuat di PPT. Tapi kalau di Articulate Storyline 3 ini Bapak Ibu sudah bisa ya, cukup untuk membuat media pembelajaran lengkap dengan materi, kemudian evaluasi, bahkan game Bapak Ibu. Ya. Oke, itu mukadimah dari saya. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa hari ini kita sudah mengetahui materi yang kita ajarkan ya, atau yang kita diskusikan ya. Jadi hari ini saya minta Bapak Ibu, jadi modelnya ini, presentasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang punya masalah silakan disampaikan, kita diskusikan di sini. Nanti kalau misalnya ada kasus, kita bisa problem solvingnya gitu. Mungkin agak sedikit berbeda nggih dengan yang kemarin nggih. Saya mencoba memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu guru untuk ini mengekspresikan atau mempresentasikan dari karyanya itu. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu, silahkan. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait ini? Ya, monggo Pak. Bu Windarti, monggo. Nggak ada. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan sebelum kita lanjutkan? Nah, halo Bapak Ibu, kayaknya seru semua Pak ini Pak. Oh sudah nggih. Monggo Pak, lanjutkan aja Pak. Oke, nggih. Terima kasih Mas Teguh. Bapak Ibu, ada dua video yang saya share ya, tadi malam dan kemarin sore kan, tadi pagi dan kemarin. Nah, dua video itu nanti saya harapkan bisa dikuasai oleh Bapak Ibu semua. Jadi untuk melanjutkan dari materi yang materi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Basit kemarin. Jadi kalau Pak Basit kemarin menyampaikan tentang home-nya atau rumahnya. Jadi nanti kita mengisi dari rumah tersebut. Di situ ada materi, kemudian ada soal dan bahkan sampai game-nya itu. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke. Saya mulai dari yang pertama, yaitu soal multiple choice Bapak Ibu. Multiple choice itu seperti ini. Jadi gambarannya seperti yang sudah sampaikan di video kemarin ya. Saya mulai dari membuka scene baru. Nah, scene baru ini kemarin disampaikan oleh Pak Basit bahwa kita harus atau diharapkan ya, diusahakan itu membuat proyek itu per scene saja. Karena untuk mengorganisir sebuah proyek itu lebih mudah. Kemarin Bapak Ibu sudah ada scene materi, kemudian scene beranda, kemudian scene profil misalnya gitu ya. Nah, itu hari ini nanti kita mencoba untuk membuat scene evaluasi Bapak Ibu. Nah, saya coba saya awali dengan sebuah scene baru. Ini kita awali dengan membuat merename ya, mengganti namanya. Caranya adalah klik kanan, kemudian kita rename. Nah, kita kasih evaluasi. Atau untuk penamaan terserah Bapak Ibu ya. Untuk nama bisa evaluasi, bisa soal juga. Nah, ini nama scene-nya, kemudian ini adalah nama slide-nya Bapak Ibu. Jadi saya klik kanan juga, saya rename. Nah, jadi saya kasih namanya juga saya samakan tidak apa-apa ya, evaluasi. Nah, sebelum kita melihat stage-nya, kita pastikan di sini Bapak Ibu, di sini masih secara default itu kita diberi oleh
articulate itu tombol-tombol Bapak Ibu. Nah, karena ini kita mau berkreasi, ya kita hilangkan aja Bapak Ibu. Kita hilangkan aja. Nah, kemudian yang ini by user ya. Kemudian ini kita ganti menjadi reset to initial state saja. Nah, reset to initial state itu maksudnya nanti ketika user kembali ke tampilan awal ini, nanti dia akan kembali secara otomatis. Nah, itu. Nah, kemudian kita pastikan juga di di player default ini kita klik, kita pilih custom for selected slide. Nah, kita pilih apakah masih ya, ternyata di sini ternyata masih ada menu dan resources itu kita hilangkan sekalian. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya ketika kita preview misalnya. Nah, kita preview ya. Kita preview itu tampilannya nanti bersih Bapak Ibu. Bersih ketika tampil di smartphone itu di istilahnya enak gitu dipandang lah ini. Bersih ya. Oh, ini masih ada volume di sini. Nah, jadi kita hilangkan aja lewat player ini. Nah, ini ya. Kita hilangkan aja. Sebentar, kita resources, kemudian ini menu, kemudian kita coba lagi ya ini. Ada title juga. Ada volume kita hilangkan, caption kita hilangkan. Nah, kemudian kita cek lagi. Oh ya, yang sudah tidak ada semua ya. Kalau sudah di oke aja. Nah, sambil mengingat materi yang disampaikan Pak Basit kemarin, kita kemudian untuk melihat tampilan ini kita double klik aja Bapak Ibu. Double klik. Ini untuk tampilan ini masih default ukuran dari sana. Ini kita bisa ganti dengan slide-nya. Ukuran desain ini, desain slide-nya itu kita kasih ukuran ini bisa langsung ini 16:9 atau yang custom juga bisa. Kemarin yang disampaikan Pak Basit juga bisa ya. Oke. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk background sama seperti kita mengganti di PowerPoint. Kemudian kita ganti format background. Nah, kemarin saya kira sudah jelas ya disampaikan oleh Pak Basit ini. Teman-teman atau Bapak Ibu guru yang kemarin belum hadir, ini saya ulangi sedikit ya. Ini solid itu warna yang seperti biasa ya yang sudah kita ketahui ya, kuning, kemudian merah atau apa gitu ya. Ini bisa kita lihat di sini ya. Ini kita bisa pilih warna. Kemudian gradien itu warna yang ini gradasi ya Pak Ibu. Gradasi. Picture ini gambar. Kemudian kalau Bapak Ibu saya yakin punya pilihan lain. Nah, file ya. Kita pilih file aja. File biasanya saya menggunakan warna-warna yang ini atau gambar yang tidak terlalu banyak coraknya Bapak Ibu. Sebentar, saya background. Nah ini yang ini aja saya ya. Mungkin ini atau mungkin karena kita soal ya, kita pilih yang warna yang gini aja, yang agak warnanya tidak terlalu mengganggu teks ini. Oke, untuk desain background nanti saya serahkan pada Bapak Ibu. Nah, untuk pilihan close dan apply to all itu nanti bisa Bapak Ibu pilih. Kalau close itu nanti yang background ini itu hanya ada di slide ini. Tapi kalau apply to all itu nanti semua akan berubah seperti slide yang pertama kita ganti itu. Saya close saja. Nah, ini sebagai tampilan awal Bapak Ibu. Tampilan awal biasanya kan kalau kita memberikan soal ya, soal kepada siswa itu kan ini. Bapak Ibu kalau sambil dipraktekkan bisa Bapak Ibu. Teks, kemudian ini misalnya dikasih petunjuk misalnya. Cara memberikan teksnya itu adalah insert, kemudian text box. Petunjuk misalnya. Nah, ini Bapak Ibu silakan tulis yang mau disampaikan ke siswa apa itu. Nah, misalnya petunjuk seperti ini. Kemudian ini satu apa gitu. Kedua apa. Tapi untuk ukuran Bapak Ibu, untuk ukuran font itu ukuran 24 minimal 20 lah. Nah, itu sudah bisa terbaca di smartphone. Itu sudah bisa terbaca ini smartphone ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan ini. Menambahkan apa itu?
karakter ya, karakter. Biasanya kalau supaya siswa itu merasa bahwa kita ditemani oleh guru kita misalnya. Nah, tapi sayang di sini tidak ada yang berjilbab Bapak Ibu. Nah, kalau yang berjilbab nanti bisa mencari gambar sendiri nanti di internet banyak sekali. Misalnya ini ya. Nah, untuk karakter ini nanti bisa pilih. Nah, kemudian ekspresinya juga bisa Bapak Ibu. Ekspresinya bisa happy, bisa apa itu? Talking, tapi jangan marah Bapak Ibu. Nah, jangan ini ya. Nah, ini nanti malah siswa tidak artinya tidak pas dengan situasinya ya. Nah, ini kemudian saya pilih pose-nya bagaimana nih? Nah, pose-nya ya misalnya ini ya. Kemudian saya ini mau left atau right. Nah, itu. Nah, gini. Karena di pose-nya seperti ini ya. Oke. Kemudian saya potong misalnya ini. Nah, supaya kelihatan agak besar nih. Ya. Oke, Bapak Ibu, sampai ini dulu. Apa ada yang perlu ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada, lanjut. Oh, lanjut. Oke, oke. Lanjut. Ya, siap. Izin bertanya, Pak. Oh, nggih Bu, silakan. Ya. Ya. Terima kasih. Untuk insert karakter itu misalkan dibuat animasi gitu bisa enggak, Pak? Maksudnya animasi tangannya bergerak atau kepalanya bergerak gitu. Oh, itu gitu. aja Pak pertanyaan saya. Okay. Untuk karakter yang disediakan di artikel itu tidak bisa Bapak Ibu. Kecuali kalau kita memberikan animasi sendiri seperti tadi yang saya sampaikan ya dengan menggunakan aplikasi Moviezoo. Nah, itu bisa dengan cara insert movie nanti jadinya. Jadi format file yang dimasukkan itu nanti format ini video. Kalau ini kan gambar ya, gambar. Jadi tidak bisa, Bu. Oke, kalau sudah saya lanjutkan lagi. Selanjutnya setelah ini ada petunjuk, yaitu kita memasukkan tombol Bapak Ibu. Tombol yang disediakan di Articulate itu cukup banyak ya, banyak ini. Kita bisa pilih, misalnya ini, saya pilih button. Atau kalau enggak kemarin sudah diberikan aset sama Mas Teguh ya, nanti bisa digunakan Bapak Ibu. Kalau saya misalnya ini insert, kemudian saya pilih picture, gambar itu sebagai tombol itu sebagai gambar Bapak Ibu. Nah, saya pilih, saya coba cari tombol. Nah ini, misalnya saya pilih next ya, nah ini tombol maju misalnya. Nah ini, kemudian saya buat ukuran. Nah kalau membuat ukuran tidak Bapak Ibu, misalnya seperti ini manual ya, manual bisa. Tapi kalau yang seperti yang kita pelajari kemarin, kita gunakan ini aja Bapak Ibu. Gunakan ukuran dari propertiesnya ya. Misalnya saya gunakan 40 misalnya. Nah 40 seperti ini Bapak Ibu. Ini yang ini kita hilangkan aja. Kalau misal terlalu kecil ya Bapak Ibu bisa perbesar sendiri. 50 misalnya. Nah, untuk di artikel ini kalau misalnya kita tidak tidak yakin dengan posisi, wah saya pengen posisi paling bawah ini, tapi kok saya sulit meletakkannya. Bapak Ibu pastikan ini aja, pakai alin aja seperti di PowerPoint ya. Jadi kita aktifkan tombolnya, kita alin, kemudian kita posisi di mana? Di right kan, di kanan dia. Nah, di kanan, kemudian alin lagi, kemudian di bottom. Nah, nih, klik. Nah, saya yakin dia akan posisi di paling bawah dan paling kanan. Nah, itu. Oke, kemudian Bapak Ibu, karena kita membuat evaluasi, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa di Articulate ini sangat powerful sekali. Jadi kita nanti bisa memilih niki Bapak Ibu, graded question. Nah, jadi ini tampilan awalnya sebagai preface, kemudian graded question. Nah,
Yang kita mau buat itu adalah ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih sendiri ya. Memilih sendiri apa yang diinginkan atau sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Kalau saya saat ini atau kita saat ini belajar menggunakan ini multiple choice. Nah, multiple choice saya klik gitu. Kemudian saya insert slide. Nah, kita langsung dihadapkan pada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah preface tadi, slide pertama, ya. Kemudian ini adalah slide kedua, sudah mulai ini soal nomor 1 Bapak Ibu. Nah, untuk memasukkan soal, nanti kita bisa menggunakan ini form view. Nah, ini form view. Jadi ada dua pilihan, form view dan slide view. Nah, itu. Kalau yang disatukan tidak ada ya. Tampilan propertiesnya kan tidak ada, hanya trigger dan slide layer ini. Tapi kalau yang di sini itu sudah beda propertiesnya karena kita masukkan tadi graded question tadi yang berupa multiple choice. Oke Bapak Ibu, untuk mengganti background sama ya. Sama, misalnya kita format background kemudian solid atau gradient juga bisa Bapak Ibu. Nah, untuk warna nanti terserah Bapak Ibu pengen yang mana monggo. Atau misalnya dari sini pun bisa Bapak Ibu, dari desain ya. Desain ini Bapak Ibu nanti pilih ini desain ya. Tapi nanti ini juga ikut berubah karena tadi pilihan kita kan tidak per individu ya, tidak per slide tadi. Ya. Oke, saya ulangi. Saya klik kanan, kemudian format background. Kemudian ini saya pilih gradient aja lah. Gradient, kemudian ini saya close. Nah, jadi yang berganti itu hanya di slide yang kedua saja. Oke, untuk memasukkan soal itu nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini soal. Nah, kita ketik di sini aja. Misalnya, tadi seperti contoh di video saya ya. Saya ini soal yang mudah aja nih. Siapakah nama Presiden RI ya, pertama misalnya ya. Oke, terus yang jawabannya misalnya nomor 1 IR Soekarno. Kemudian yang kedua misalnya BJ Habibie. Nah, oke. Terus yang ketiga misalnya Joko Widodo misalnya. Nah, ini terserah Bapak Ibu, nanti untuk yang SMA kan sampai 5 ya, nanti bisa juga sampai E nanti ya. Kemudian yang ini berarti misalnya Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini. Nah, oke, kalau sudah kita coba untuk melihat hasil tampilannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilan seperti ini. Nah, untuk menggeser itu bisa juga Bapak Ibu. Di blok aja, di blok, kemudian di agak ini di bawah kan bisa. Nah, ini. Nah, ini. Bentar. Nah, ini tarik aja ke bawah. Oh, sebentar. Oke, ini ya, pakai page down itu. Dan untuk ini juga bisa Bapak Ibu. Nah, untuk desain ini slide itu Bapak Ibu juga bisa nanti untuk menambah ini ya, daripada ini kosong itu bisa gunakan tadi, bisa insert karakter ya toh. Misalnya ini tokoh ini muncul terus di setiap slide juga bisa. Kan ini kan masih kosong ya, masih kosong. Kemudian kita gunakan sebagai tempat untuk objek-objek yang lain. Nah, kemudian ini posisinya itu kok tidak bisa ke bawah, gitu, karena ini belum dikasih perintah Bapak Ibu. Nah, ini coba kita kasih perintah. Kemarin kita sudah belajar banyak tentang trigger ya.
Ya, jadi kita klik, kemudian kita kasih create new trigger, jump to slide. Ini Bapak Ibu bisa next to slide bisa, kemudian langsung ke ini juga bisa, dipastikan ke 1.2 juga bisa. Nah, kemudian when itu user klik. Nah, kapan? Ketika pengguna itu menekan tombol tersebut. Kemudian picture 1. Oke, Bapak Ibu. Nah, gini. Sampai ini ada yang bertanya Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Ya, untuk pembuatan soal itu bisa Pak copy paste nggak? Nggak usah ketik satu per satu. Bisa Bu, dari Word ya? Ya, dari Word. Ya, Ibu pernah ngopi atau istilahnya mengcopy dari Word ke PowerPoint ya? Ya. Nah, itu sama Bu, sama ketika Ibu ini melakukannya di Articulate ini, Bu. Itu. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Misalnya ini saya tambahin juga bisa Bapak Ibu. Nah, saya tambahkannya di sini. Nah, kalau misalnya terlalu lama tuh Bapak Ibu nanti kan bisa misalnya saya ambilkan ini ya. Saya ambilkan contoh file Word saya misalnya. Saya kasih contoh ini. Misalnya ini. Nah, saya contoh ambilkan ini. Oh, nah ini misalnya ya, saya copy aja ya, saya copy ini katakanlah ini soal teks saya karena saya guru bahasa Inggris misalnya, saya copy sini aja, nah, misalnya, nah ini Bapak Ibu, kan panjang sekali. Nah nanti untuk mengantisipasi Bapak Ibu bisa gunakan fasilitas dari Articulate yaitu berupa ini scroll, nanti juga bisa. Ya. Itu Bapak Ibu. Ini untuk jawabannya itu kelihatan di sini, tapi ketika kita preview nanti tidak kelihatan nanti ya. Misalnya ini jawabannya adalah ini ya, IR Soekarno ya. IR Soekarno kita klik aja atau kita bisa mengganti kunci jawabannya di sini Bapak Ibu. Nah, kita sudah ganti IR Soekarno ya. Kita sudah ganti toh. Nah, sekarang kita coba dengan ini. Preview slide, kemudian preview di scene. Nah, jangan preview di slide. Kalau di slide itu nanti hanya slide kedua saja yang dilihat nanti. Scene aja. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kita klik next. Nah, ini. Nanti kalau misalnya jawabannya apa? Misalnya jawabannya ini ya. Yes, Soekarno. Nah, submit. Nah, itu berarti correct. That's right. You selected the correct response. Nah, kalau continue nanti menuju ke soal berikutnya gitu. Oke, lanjut untuk yang ini. Soal yang kedua. Nah, ini daripada Bapak Ibu nanti membuat new slide lagi. Oh ya, ini tadi ini ya, kan ada apa itu? Ada submit ya, tombol interaction ya. Itu kita hilangkan dulu Bapak Ibu. Kita kembali ke story view. Nah, ini kan ada submit nih. Nih, ada submit ya. Kita hilangkan aja. Submit kita hilangkan aja. Kita cek lagi apakah ini kalau yang saya catat tadi kan sudah kita hilangkan semua. Nah, kalau ini submit itu kita kita hilangkan ya supaya bersih. Kita buat tombol sendiri Bapak Ibu. Kita buat tombol sendiri. Nah, kemudian kita masukkan gambar untuk checklist ya. Nah, biasanya mana ini? Saya kayaknya belum ada nih ya. Tombol cek. Oke, saya kasih ini aja wes. Nah, ini misalnya ini ya. Saya open. Nah, ini untuk tombol cek itu mungkin bisa saya taruh di sini Bapak Ibu. Di sini ya. Nah, ini kalau kebesaran dikecilkan aja. Nah, ini. Oke, kemudian ini saya kasih trigger Bapak Ibu. Nah, ini create a new trigger.
Kemudian, nah jam to slide ini kita ganti Bapak Ibu. Kita kasih submit interaction. Nah, klik ini. Kemudian interaksinya yang mana? Nah, ini multiple choice tadi. Kemudian when tadi sama ya, ketika user klik itu, kemudian objeknya satu ini. Oke. Nah, itu kita coba Bapak Ibu review ini this scene. Nah, ini ya, kita klik. Nah, kemudian kita pilih misalnya salah ya. Nah, salah. Ini juga responnya apa? Nah, ini incorrect Bapak Ibu. You didn't select the correct response. Nah, saya lanjutkan. Nah, dengan teori sederhana ini Bapak Ibu bisa mengembangkan diri Bapak Ibu. Nah, ini buktinya itu seperti Mas Teguh itu hampir tiap tahun dapat hadiah itu dari BPMP ya. Tidak tahu tahun ini dia pakai software apa itu ya. Nah, kemarin kontrak media saya menggunakan ini articulate storyline ini. Nah, jadi sebagai gambaran itu nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan ini yang nantinya bisa digunakan untuk pengembangan diri ataupun syukur-syukur nanti bisa ikut lomba. Nah, jadi iseng-iseng berhadiah Bapak Ibu. Oke, saya lanjut lagi Bapak Ibu. Ini soal yang pertama. Mohon ada yang tanyakan Pak di grup letak mengetik soal. Ibu Nasibul. Ya, ada yang tanya ini di grup di WA tentang letak mengetik soal. Itu yang dibuka yang mana ya Pak ya? Yang mengetik soal. Oh, mengetik soal. Yang mengetik soal. Iya. Ya, siap. Mengetik soal itu nanti Bapak Ibu kan ini saya tunjukkan dulu bedanya di slide 1 dan slide 2. Di slide 1 itu kan kita sebagai opening ya, sebagai preface. Kemudian yang di slide 2 itu kan sudah sama-sama slide tapi ini isinya beda. Kalau yang di slide 2 itu sudah graded question yang berupa multiple choice, maka tampilannya yang di sebelah kanan berbeda. Jadi untuk memasukkan soal itu bisa klik ini form view. Nah, form view bisa Bapak Ibu ketik di sini Bapak Ibu. Nah, ketik aja. Kalau yang punya soal yang dari Microsoft Word atau di PowerPoint mungkin, nah itu bisa aja copy aja langsung. Nah, copy aja langsung dari sini ya. Nah, ini misalnya saya copykan saja ya. Nah, ini saya copy ya, saya klik kanan copy itu. Kemudian saya masukkan sini. Ya. Saya klik kanan di paste ya. Nah, ini paste itu. Nah, untuk jawabannya Bapak Ibu bisa buat di sini. Nah, tinggal aja ketik aja misalnya ini saya ulangi lagi misalnya IR Soekarno atau Megawati lah ya, misalnya Megawati Soekarno Putri misalnya. Terus ini saya ganti menjadi IR Soekarno misalnya. Nah, ini Bapak Ibu. Kita ganti jawabannya di sini. Nah, kan tadi kan pertanyaannya kan ini presiden pertama siapa ya? Nah, ini saya ganti aja di sini IR Soekarno. Gitu aja. Oke. Halo, Assalamualaikum. Salam, Pripun Bu? Ini mau tanya Pak Eko. Ini saya kan punya soal tapi di quizzes dari Google Form. Bagaimana caranya kalau kita ini ngelingkan ke itu? Apakah bisa melalui ini? PowerPoint gitu. Ini? Terima kasih. Articulate Bu, bukan PowerPoint nggih. Iya, articulate ya. Jadi Ibu sudah punya soal di quizzes. Quizzes sama di Google Form Drive. Oke. Drive. Ya. Oke, yang pasti di articulate ini Bapak Ibu nanti bisa gini. Jadi ini yang saya maksud untuk evaluasi ini evaluasi yang disediakan oleh articulate. Tapi kalau Ibu kan berarti sudah menggunakan pihak ketiga ya, pihak ketiga dalam hal ini quizzes dan Google Form. Itu dimasukkan linknya aja Bu. Nah, linknya kemudian di sini ketika saya kasih contoh lah misalnya caranya ngelingkan. Saya coba di sini saya gunakan tombol. Nah, ini tombol. Kemudian ini misalnya contoh lah misalnya Ibu punya soal di itu ya, di
Google Form. Google Form ya. Nah, ini saya kasih keterangan dulu Bapak Ibu. Nah, keterangan misalnya tes online misalnya. Nah, tes online. Nih. Ini klik aja. Tinggal tambah trigger aja, add trigger aja Bapak Ibu. Kemudian ini dikasih menjadi ini jam. Nah, jam itu URL file Bapak Ibu. Jadi dia akan lari langsung. Nah, jam URL file, tinggal filenya Bapak Ibu dipastekan di sini. Nah, di paste di sini, kemudian when ketika user klik, kemudian objeknya apa? Objeknya ya tombol atau button 1 tadi. Terus di OK aja Bapak Ibu. Nah, gitu. Caranya seperti itu. Tapi ini sebenarnya pertanyaan lain-lain ini. Ini kita fokus di ini dulu Ibu ya. Di Terima apa? kasih. Ya, Terima nah, kasih. caranya seperti itu Bu. Kita fokus ke apa multiple choice dulu. Nanti mungkin bisa ditanyakan di ini di sisa waktu terakhir nanti. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini soal nomor 1, tapi kita kasih ini, kasih angka dulu. Nah, angka dulu di sini misalnya ya. Nah, di sini nanti di akhir nanti saya minta Bapak Ibu coba untuk ini ya presentasi hasil karya gitu. Ya kira-kira siapa yang mewakili lah ngaten. Biar saya tuh bisa tidur nyenyak nanti malam. Oh, berarti peserta di webinar ahli media sudah banyak yang berhasil gitu. Oke, saya kasih nomor 1 misalnya ini. Terlalu besar ya. Oke. Nah, 1 misalnya ini untuk soal bisa kita turunkan sedikit. Nah, ini. Nah, kemudian soal nomor 1, kalau sudah ini fix ya. Bapak Ibu nanti bisa klik kanan, bisa duplikat Bapak Ibu. Duplikat. Nah, nanti muncul 1. Nah, ini. Jadi nomor 1, kemudian 2. Nah, ini kan 1, kemudian 2 ini kita ganti aja. Angka 2. Nah, angka 2. Kemudian kita ganti soalnya Bapak Ibu. Nah, soalnya. Kalau ini soal maaf sih saya acak aja ya soalnya nanti untuk latihan aja kok. Nah, ini juga bisa. Kalau Bapak Ibu kembali ke sini juga bisa. Nih. Nah, ini. Ya, kan bisa sama tulisan tadi. Nah, untuk opsinya gantinya di sini kalau opsinya. Nah, misalnya apa misalnya? Atau yang saya kasih inilah matematika misalnya 1 tambah 1 misalnya. Ini sama dengan misalnya 2. Kemudian ini 4. Ini misalnya 6. Sini misalnya 1 misalnya ya. Berarti 1 tambah 1 kan hasilnya kan 2 ya. Nah, 2 ini terus kita ini preview aja. Nah, ini. Berarti soal 1 tambah 1 nanti jawabannya apa? Kita coba Bapak Ibu, kita preview, kita desain. Nah, ini. Oke, ini soal nomor 1, 2. Oke. Nah, sorry. Soal nomor 1 kita baca dulu misalnya ya. Kalau jawabannya dari Soekarno, kita checklist. Nah, betul. Kemudian perhatikan Bapak Ibu nanti nomornya akan berubah. Artinya apa? Dia menuju ke slide yang kedua atau soal nomor 2. Kita klik. Nah, akan berubah lagi sampai nanti Bapak Ibu soal nomor berapa. Nah, tapi kalau saya sarankan ketika membuat soal di media pembelajaran dalam hal ini adalah smartphone ya, tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. 10 aja, 10 itu sudah siswa kan kadang taraf konsentrasi anak kan ada masanya ya. Nah, tinggal kita mendesain Bapak Ibu. Kalau misalnya di PowerPoint kan ada transition ya. Nah, supaya agak halus perubahannya mungkin bisa dikasih fade atau push atau monggo lah. Untuk kreativitas ini saya serahkan Bapak Ibu nanti. Nah, kalau saya biasanya fade Bapak Ibu. Nah, fade yang hitam aja itu. Ini juga sama. Kalau langsung di play to all juga bisa nggih. Play to all. Tapi kalau Bapak Ibu mencoba ya tidak apa-apa. Setiap slide ganti animasi atau transisi yang berbeda-beda tidak apa-apa gitu. Nah, coba kita preview ya.
Nah, itu. Jadi tampilannya halus ya Pak Ibu. Halus, tidak kasar gitu ya. Nah, kemudian kita next. Nah, itu. Kita jawab misalnya apa ya. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi tampilannya halus gitu ya. Tidak langsung dek kasar gitu. Oke, lanjut sampai soal nomor 5 misalnya ya. Saya klik kanan sama Bapak Ibu duplikat. Nah, kemudian saya kasih ini tadi kan 2. Ini saya kasih angka berarti 3. Kemudian untuk teknik memasukkan soal sama Bapak Ibu. Nah, ini berarti 4. Terus yang ini berarti duplikat, berarti ini soal yang ke-5. Ya. Oke. Kita coba 1, 2, 3 tadi yang coba dikasih ini ya. Dikasih angka yang berbeda lah misalnya gitu. Nah, ini. Kemudian tanda ini hanya untuk penanda saja. Atau kita kasih tanda ini. Biar tahu bedanya ya. Nah, ini misalnya. Nah, ini kemudian yang ini 4 dikasih tanda apa misalnya lingkaran misalnya. Nah, itu biar tahu perbedaannya. 3, 4, 5. Nah, kita coba aja Bapak Ibu. Di scene ya. Ya, kemudian nah ini kemudian kita klik aja. Nah, berubah 2. Kemudian kita jawab berubah 3. Ya. 4. Nah, itu. Oh, ini belum ini ya. Kasih 5. Ya. Ya, terakhir itu nanti kan ada ini Bapak Ibu, ada nilai ya. Nah, nilai nanti bisa kita munculkan di akhir ini, soal nomor 5 ini. Setelah ini klik, kita masukkan aja slide, kemudian ada result di sini. Nah, kita klik result, kemudian kita klik graded result slide. Nah, itu klik aja, terus insert. Nah, itu kita dihadapkan pada kotak dialog seperti ini, Bapak Ibu. Yang kita nilai itu yang soal mana saja. Nah, berarti kan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini untuk passing grade-nya berapa? Misalnya ini KKM ya. KKM itu kalau di sini dituliskan 80, tapi kalau Ibu misalnya atau Bapak Ibu ganti 70 juga bisa. Kalau ini end quiz after itu nanti bisa ditambahkan jika Bapak Ibu ingin memberikan timer waktu. Nah, tapi ya untuk ini terserah Bapak Ibu nanti ya. Kalau saya hilangkan aja. Kalau saya di oke aja Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba untuk apa itu? Nah, ini ada perintah review quiz. Kalau review quiz itu saya langsung saya arahkan untuk menuju atau kembali ke soal yang pertama. Misalnya kalau ini saya hilangkan aja ya, saya hilangkan. Kemudian saya tambahkan sebuah tombol di sini. Ini saya kasih reload misalnya. Nah, ini misalnya Bapak Ibu. Nah, ini artinya mengerjakan lagi ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini ya. Saya klik kanan, saya klik kemudian trigger, ini langsung menuju jump to slide, kemudian ini slide-nya itu saya kembalikan ke yang pertama. Nah, itu. Jadi setelah mengerjakan kok misalnya KKM-nya tidak memenuhi, dia bisa mengerjakan lagi gitu. Gitu Bapak Ibu, ada yang tanyakan? Mas, saya mau tanya ini. Oke. Yang pertama ini Mas, jadi yang tadi yang dari Word ke harus satu-satu ya, topiknya ya. Ya, per slide Pak. Ya, siap. Terus kemudian ini kan kayak
evaluasi gitu Mas. Bisa nggak kalau reviewnya itu nggak per soal? Misalkan jadi anak itu tahu benar tidaknya itu nggak langsung gitu. Jadi ngerjakan dulu baru nanti tahu resultnya di akhir gitu. Bisa nggak Mas diatur gitu? Ini kan mengerjakan dulu Pak. Ini kan dia atau siswa kan mengerjakan dulu semua. Nah kemudian di akhir resultnya itu di akhir Pak. Maksud saya review per soal kan tadi kan ada that's right kan gitu. setiap ya. Bisa Pak. Artinya kalau nggak ada review itu kan kita nggak bisa next. Betul. Bisa nggak anak itu ngerjakan terus dulu baru tanpa ada review itu? Bisa nanti, ya Mas ya. Bisa. Nanti diatur di sini Pak. Di apa? Ketika jenengan ini question tool itu kan banyak sekali pertanyaan di sini. Bentar saya tunjukkan. Nah, di sini Pak, ini ada feedback. Feedbacknya itu apakah diberikan secara langsung per pertanyaan ataukah tidak? Nah, kan gitu. Kasih non aja Pak. Nah, kasih non aja. Okay. Setiap slide nanti dikasih setting seperti itu. Ya. Oke. Terus yang terakhir Mas, ini Mas mau tanya tentang ini khusus untuk soal-soal yang MIPA ini ya, yang ada rumus-rumus dan sebagainya. Kadang beberapa LMS itu kan susah untuk memasukkan rumus itu. Kalau articulate gimana Mas? Kayak kalau articulate dan sebagainya. Iya. Kalau articulate ini kemarin saya akalin dengan itu Pak. Ya hampir sama ya. Kita tidak bisa mengcover semua keinginan user gitu. Jadi kita akalin dengan itu pakai itu apa? Print screen itu. Print screen terus dijadikan gambar gitu. Ini kalau kita lihat kan tidak ada nih. Misalnya insert itu kan tidak ada fasilitas itu. Kalau misalnya gitu ya. Iya baik. Ya Mas. Terima kasih Mas. Ya. Ini tambahan aja. Saya kebetulan beberapa kali membantu teman ketika menyelesaikan tesis Bapak Ibu. Nah, tesis itu berkaitan dengan media pembelajaran. Nah, terakhir itu saya membantu membuat ini media congklak. Kalau dalam bahasa Jawa itu dakon Bapak Ibu. Congklak, permainan congklak itu. Jadi dosennya itu minta apa itu? Biji-bijinya itu bisa bergerak semua. Jadi seolah-olah main itu. Nah, padahal saya membuatnya dengan articulate. Nah, itu saya putar otak itu akhirnya ketemu juga itu saya menggunakan ini animasi atau perpindahan bentuk ini ketika ini. Sebentar saya tunjukkan. Jadi biar muncul satu-satu itu ini misalnya saya ini ya. Jadi saya kasih animasi. Nah ini Bapak Ibu. Ini saya tambahkan add. Nah ini untuk bergerak bebas ini. Jadi kalau di Flash itu kan mainnya per frame ya. Kalau ini disediakan di artikel itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini nanti bisa geraknya kemana lah ini. Jadi nanti bisa jadi posisi pertama di sini. Kalau di Flash itu kan di frame 1 di sini, di frame yang terakhir di sini. Nah, gitu. Jadi saya banyak sekali belajar dari teman-teman matematika. Jadi memberikan masalah. Kemudian saya berusaha untuk memecahkannya itu. Jadi teman-teman matematika memang harus banyak berinovasi di sini nih. Itu Bapak Ibu. Tambahan dari saya. Ada lagi yang tanyakan Bapak Ibu? Ini kalau saya preview itu sudah jadi Bapak Ibu. Tinggal nanti menggabungkan dengan materi yang kemarin di Mas Basit itu. Oke, monggo Pak. Misalnya kita sudah punya basic materi interaktif di PowerPoint dan trigger, kemudian kita import ke articulate itu kira-kira setting apa saja yang perlu dibenahi agar powerful Pak? Misalnya
sebentar ini suaranya tidak jelas Pak. Ada noisy. Misalnya Monggo Pak. Misalnya kita punya sebuah media. Pak Khairul, monggo ulang lagi Pak Khairul. PowerPoint. Pak Khairul, monggo ulang. Monggo Pak Khairul, monggo diulang kembali. Halo? Halo Pak? Pak Khairul? Ya. Nggak ada. Mic-nya mungkin. Misalnya kita sudah punya media pembelajaran interaktif dari basic PowerPoint. Kemudian yang sudah kita atur mengenai hyperlink, kemudian kuis, itu ketika mau kita impor, misalnya ini agak melenceng sedikit, kita impor ke Articulate, kira-kira setting apanya saja yang bisa kita atur atau bisa secara otomatis. Soalnya tadi malam saya nyoba itu enggak bisa. Ya, iya, enggak bisa. Banyak yang buyar gitu loh Mas. Ya betul JNJ. Terima kasih. Oke. Jadi gini Pak, secara tampilan mungkin ini sama ya, sama dengan PowerPoint. Tapi bisa kok ketika PowerPoint kita import ke Articulate. Cuman masalahnya ada di trigger Pak, di perintah di interaktifnya itu. Jadi perintah yang ada di Articulate dengan di PowerPoint itu beda. Meskipun nanti bentuknya ketika Bapak nanti mengimport dari PowerPoint ke Articulate itu sama bentuknya ya, tapi itu tidak bisa dijalankan Pak, karena itu butuh perintah lagi Pak. Karena yang dimaui oleh Articulate itu beda dengan yang ada di PowerPoint gitu. Jadi misalnya hyperlink ya, di sini kan tidak ada klik kanan terus hyperlink toh. Nah, maka Bapak nanti memberikan trigger Pak. Nah, gitu. Jadi tidak bisa semuanya terus tercover di Articulate, tidak bisa Pak. Gitu Pak. Iya, soalnya slide-nya bisa jalan sendiri. Oke. Betul, oke. Jadi meskipun interaktif di PowerPoint, nah kan ya kita agak terbantu juga ya. Kita agak terbantu ketika kita sudah punya banyak sekali file PowerPoint. Kita pengen merubahnya ke Articulate karena tadi kita mungkin melihat kehebatan dari Articulate itu Bapak Ibu. Jadi ada soal yang langsung include di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi mungkin Articulate bisa membantu dalam arti memindahkan filenya. Tapi kalau untuk interaktivitasnya mungkin kita banyak merubah Bapak Ibu. Banyak merubah. Gitu Pak. Ya Pak, lanjut. Sudah Pak? Oke, sampun ya. Lanjut. Oke. Kalau sudah, kita untuk yang multiple choice ini saya kira sudah selesai. Berarti nanti mungkin kita bisa ke materi yang lain, ke materi yang drag and drop Bapak Ibu. Halo, salam. Oke, waalaikumsalam Bu. Bu Tony Suartati, monggo diulang kembali Bu. Halo, ada yang nanyakan Bu Tony? Iya, ini suara saya masuk napa mboten? Masuk Bu, jernih sekali Bu. Oh iya. Sangat merdu Bu. Ini Pak. Oh iya, terima kasih. Saya kan tidak mengikuti full. Oke. Hari pertama sama hari ini. Yang kemarin saya kurang mengikuti. Nah, yang saya tanyakan ini, apakah Articulate ini sejenis yang saya tanyakan tadi, Quizzes atau Google Form? Kalau itu memang sejenis itu, kelebihannya di mana? Terus yang saya tanyakan ini, untuk pembatasan waktu, settingan waktu itu apakah bisa kita men-settingnya itu untuk beberapa hari ke depan atau hanya settingan waktu satu soal kemauan saja?
Itu Pak, yang saya tanyakan. Terima kasih. Onje. Yang pertama saya jawab Bu, kaitannya dengan beberapa software yang Ibu sebutkan tadi nggih. Yang pertama ada Quizzes, kemudian Google Form dan Articulate sendiri. Yang pasti jelasnya beda Bu. Beda sekali karena untuk yang untuk yang Quizzes dan Google Form itu kan sudah automatically dia online ya. Nah, tapi kalau yang ini itu offline Bu. Kecuali kalau dia dihostingkan tuh artinya dititipkan di dunia maya sana. Misalnya saya punya blog ya atau punya web ya. Saya sudah membuat ini, kemudian outputnya itu berupa HTML5 bisa saya posting di web saya, itu baru online Bapak Ibu. Nah, untuk timer, untuk waktu itu yang di setting di Articulate itu hanya setting pengerjaan soal Bu. Beda kan dengan di Google Form atau di Microsoft Form ya, itu kan bisa untuk berapa hari atau berapa jam itu. Itu jelas beda Bapak Ibu itu. Oh, nggih. Berarti ini sifatnya offline ya, Pak. Nggih. Offline Bu, nggih. Ini pun ada sebentar Bu, ini juga ada keuntungannya juga ketika kita membuat media offline nggih. Jadi kita tidak selalu meminta anak untuk harus menyediakan kuota. Karena kita sekali membuat media atau membuat bahan ajar, kemudian kita share ke anak-anak, hanya sekali aja mereka download, kemudian selebihnya di hari-hari berikutnya mereka sudah menggunakan atau sudah mempunyai file ini dan bisa pembelajaran offline Bapak Ibu. Gitu. Kalau Pak, kalau mau men-setting misalnya tadi waktu pengerjaan dalam satu soal itu sudah ada di sini ya. Ya. Itu formatnya sudah ada di Articulate ataukah kita set download aplikasi enggak, Bu. baru itu yang dibutuhkan apa saja kalau memang ya. Kalau yang disediakan di Articulate itu sudah Bu, sudah tidak perlu mendownload lain ya. Contoh di Google Form itu kan kita masih butuh untuk add-on ya. Kita masih butuh lain, tapi kalau di sini itu tidak ada Bu. Tapi ya itu yang disediakan hanya waktu mengerjakan itu tidak per soal, tapi keseluruhan Bu. Dari evaluasi itu dikasih berapa lama waktunya itu sudah disediakan. Jadi tidak per slide gitu ya. Terima kasih Pak Eko. Mohon maaf terima kasih banget. Baru dong sekarang offline intinya. Offline Bu. Tapi ketika di online kan Bu bisa. Yaitu tadi harus kita punya hosting ya. Kita punya hosting. Terus kita nanti bisa pasang di blog kita atau di website kita. Gitu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Mas saya mau tanya. Telepon Pak. Jadi tadi lanjutannya dari pertanyaan Ibu tadi, kalau ini offline, jadi untuk updating nilai pun nggak bisa ya Mas ya? Nggak bisa Pak. Nggak bisa seperti LMS yang lain itu kan ya. Tapi kalau tadi yang Mas sampaikan tadi di hosting di blog kita, itu otomatis bisa juga ya di updating nilai nanti? Atau tetap nggak bisa? Tetap nggak bisa Pak, karena ini kan dia sudah punya kesatuan istilah gitu Pak. Jadi dia sudah dalam satu sistem, kecuali istilahnya mungkin ada pihak ketiga seperti spreadsheet atau yang lainnya itu nanti mungkin bisa itu Pak. Tapi kalau yang di ini khusus yang di Articulate ini dia tidak bisa diupdate itu. Tapi kalau misalnya kita memberikan tambahan nilai KKM misalnya kita tinggikan KKM-nya ya, berarti kita setting dari awal, kemudian pemberitahuan ke peserta didik, anak-anak ini ada update update media dari Bapak misalnya, langsung kirim aja. Berarti media yang kemarin di-download anak-anak sudah ada terpakai itu. Paling seperti itu Pak caranya Pak. Jadi harus ini Mas ya, masukkan media ketiga kayak spreadsheet gitu ya untuk updating nilainya ya. Oke. Nanti kira-kira ada tambahan itu enggak Mas? Tutorial itu enggak atau ada semacam Tidak ada Pak. Bimbingan khusus enggak ada ya? Tidak ada.
Oke. Sebenarnya Terus gini Pak, sebenarnya kalau ini kan kita hanya istilahnya ahli media itu kan memberikan jalan Pak, istilahnya memberikan cara. Oh ini loh, ada model software seperti ini. Nah, jadi baik, ini baik. Bapak Ibu sudah tahu caranya, silakan Bapak Ibu dikembangkan. Banyak sekali di YouTube Bapak Ibu. Di YouTube sekali itu apa yang kita butuhkan itu ada ya. Tinggal pintar-pintar kita untuk meng-create. Nah itu. Iya. Baik, Mas. Baik. Siap. Tadi oh ya, ini untuk apa model EC nanti dijelaskan juga, Mas. Model IC kurang tahu Pak ya. Ini waktunya coba nanti kalau IC itu agak susah juga ya karena kita ini sistem Pak. Jadi kalau kecuali kalau kata Pak. Nah, kata itu bisa. Nah, tapi kalau IC itu kayaknya sampai ke Mendikbud aja, Pustekom itu aja belum bisa menemukan ini cara yang tepat untuk menilai sistem IC itu nggak ada itu. Itu Pak. Kemarin saya coba soalnya nggak bisa. Pernah nyoba ya? Iya, saya nyoba semalam. Iya, makasih Mas. Oke, terima kasih. Oke, kalau sudah Bapak Ibu ini waktu terus berjalan tidak terasa nih ya. Waktu sudah kalau di tempat saya ini sudah jam 2:20 ini. Tidak tahu nanti di tempat Bapak Ibu jam berapa ini. Kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang drag and drop Bapak Ibu. Drag and drop. Kalau yang saya posting di YouTube saya, di channel saya itu hari ini saya posting drag and drop tapi yang versi ini, versi yang model sekuensi Pak. Sequence itu berarti mengurutkan ya. Jadi tarik sana tarik sini gitu. Nanti saya coba untuk membuat ini yang model custom, ya, model custom. Ini saya simpan file saya simpan dulu. Saya save ya, saya save dulu Bapak Ibu. Misalnya saya kasih nama latihan, misalnya latihan pilihan ganda misalnya. Saya simpan dulu. Oke. Kemudian ini saya file ya, ini file new Bapak Ibu. Nah, file new saya mulai dari yang awal lagi Bapak Ibu. Kita belajar drag and drop Bapak Ibu. Drag and drop. Sebelum saya lanjutkan untuk yang sekuensi itu adalah bagian dari drag and drop Bapak Ibu. Tapi itu sudah disediakan oleh sistem di Articulate. Sekarang kita coba untuk membuat yang custom Bapak Ibu, yang custom ya. Seperti biasa kita awali dengan ngecek ini Bapak Ibu. Nah, ngecek button yang disediakan oleh Articulate. Nah, ini kita hilangkan aja. Nah, kemudian ini kita pilih reset to initial state ya. Kemudian ini saya klik kanan seperti biasa, kita kasih nama misalnya drag and drop, misalnya drag and drop. Kemudian ini juga sama Bapak Ibu. Kita pilih maaf sebentar, rename. Oh, salah ya, yang bawah nih. Nah, ini kita rename drag and drop. Sudah seperti biasa tadi kita ganti ukurannya, saya pakai yang ini aja ya, 16:9. Kalau yang custom tadi atau kemarin sudah disampaikan oleh Pak Basit ya, bisa nanti pakai yang custom. Kemudian ini saya double klik aja. Nah, ini seperti biasa di awal itu nanti kita ini kasih ini ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, ini misalnya selamat datang di game, welcome to our game. Nah, itu misalnya. Kemudian saya potong ya. Ini sama seperti Bapak Ibu ketika di PowerPoint ya. Nah, di crop namanya Bapak Ibu. Nah, ini dikasih apa atau petunjuk yang mungkin perlu disampaikan ke siswa. Kemudian ini saya kasih tombol insert, kemudian saya pilih picture, kemudian saya pilih next misalnya, saya kasih tombol yang ini. Oke, kemudian
Saya kasih, oh maaf, ini saya klik kanan, saya duplikat Bapak Ibu. Saya duplikat. Nah, ini kan sama ya. Ya, ini pastikan kita berada di slide yang kedua ini. Kita hilangkan Bapak Ibu. Kita hilangkan. Nah, misalnya untuk soal yang pertama, saya kasih langsung angka saja di sini. Misalnya 01 itu, sebentar saya besarkan dulu. Kemudian di sini saya ini Bapak Ibu, shape. Nah, saya mainnya di shape aja. Nah, shape ini saya kasih kotak seperti ini. Kemudian saya klik kanan. Kemudian saya kasih teks Bapak Ibu. Ini saya mau membuat sebuah game untuk ini. Menjodohkan benda di tempatnya. Misalnya untuk kasur itu berarti di kamar tidur, misalnya untuk sikat di kamar mandi, misalnya gitu. Jadi saya ketik benda-bendanya dulu. Misalnya bantal misalnya. Bantal. Nah, saya besarkan aja. Saya setting, kemudian saya copy paste gitu aja. Oke, untuk ini juga bisa diatur Bapak Ibu. Untuk yang dalamnya itu ya, untuk yang background-nya juga bisa bisa diatur ini. Ini kita format shape. Nah, ini kita pilih picture atau pilih yang apa ini? Misalnya pattern atau yang ini misalnya tekstur ini ya. Nah, misalnya gambar kayu misalnya ini ya. Ini gambar kayu dan close. Nah, ini seperti ini bisa nih. Nah, kemudian saya copy Bapak Ibu. Saya klik kanan, saya copy, kemudian Ctrl V misalnya bisa ya, Ctrl V itu. Nah, kemudian ini saya kasih bantal, kemudian ini sikat, kemudian ini misalnya saya kasih apa lagi misalnya, sikat, kemudian mobil, misalnya 3 Bapak Ibu. Nah, 3 ini, kemudian ini saya copy semua, misalnya. Saya copy, Ctrl C, Ctrl V ya. Dan saya geser ke sini, Bapak Ibu. Nah, geser ke sini. Nah, kemudian ini saya, samakan dulu ya. Kita artinya bantal itu di kamar tidur, misalnya. Kamar tidur. Untuk sikat berarti di kamar mandi. Kemudian untuk yang mobil itu di garasi. Nah, sekarang saya acak Bapak Ibu. Saya acak nih. Misalnya di sini ya. Nah. Atau ini ya. Ini yang manual nih ya. Ini yang custom nih. Nah, kemudian ini seperti biasa, ini kita kasih perintah dulu. Trigger, jump to slide, next to slide, sudah. User, ya. Nah, sudah. Nah, berarti artinya ada perintah dari sistem ketika user itu mengklik ini, menekan tombol play menuju ke soal ini. Oke, sekarang kita fokus ke sini Bapak Ibu, ke soal nomor 1 ini. Kita pilih niki slide, kemudian ini free form question. Nah, ya. Kalau tadi kan ini ya, graded question kan tadi kan ini. Nah, sekarang kita ini Bapak Ibu, free form question. Bapak Ibu pilih drag and drop. Nah, itu kita insert slide. Nah, sekarang yang ini kita kopikan aja ke sini Bapak Ibu. Bisa kita cut ya. Harusnya tadi ini. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini kita hilangkan aja. Jadi tadi salah langkah, harusnya yang free form kita masukkan dulu, tapi tidak apa-apa, bisa. Nah, terus kemudian yang ini kan sudah ada pilihan-pilihannya ya. Yang ini kan
sama seperti tadi. Nah, berarti kalau bantal itu kan yang didrag ya. Kemudian ini targetnya kemana? Bantal itu pasangannya adalah kamar tidur misalnya. Nah, kemudian untuk yang ini namanya sikat, tempatnya di kamar mandi misalnya. Untuk yang mobil tempatnya di garasi. Nah, itu. Itu untuk tandanya di sini semua Bapak Ibu. Ketika kita klik ini nanti akan muncul di sini tanda merah. Kita coba Bapak Ibu. Nah, di preview. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi misalnya tadi ya, garasi, tadi mobil, ini di garasi. Nah, kemudian sikat di kamar mandi. Nah, kemudian bantal di kamar tidur. Kita cek aja. Nah, berarti correct. Betul. Berarti jawaban Anda atau kamu telah memilih jawaban yang atau telah memilih respon yang benar. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke. Kemudian sama seperti kita membuat soal yang kedua, berarti ini kan soal ini preview, berarti ini kita membuat di sini Bapak Ibu. Sebentar ini harusnya tadi ini ya langsung ke free form ya. Ini kita delete aja. Kita delete aja. Nah ini berarti dari sini langsung ke sini. Nah kemudian ini berarti menjadi soal nomor 1. Nah, saya text box soal nomor 1. Nah, itu. Soal nomor 1. Nah, kemudian ketika mau buat soal nomor 2, sama Bapak Ibu, kita ini aja duplikat aja Bapak Ibu. Duplikat. Nah, berarti kan ini kita tinggal ganti aja kata-kata yang ada di situ. Soal nomor 2. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu juga ini bisa mengganti ini, Bapak Ibu, mengganti background-nya ya. Biar kalau tadi ini kan coklat sebelah sini. Ini diganti menjadi apa? Misalnya warna yang beda. Nah, ini misalnya. Atau yang coklat inilah ya. Close. Nah, kemudian ini kita ganti juga menjadi format shape, menjadi ini gambar kayu yang lebih gelap lagi. Klik kanan. Format shape. Ini ya ini. Ya. Jadi ada bedanya Bapak Ibu. Ketika ditempel sini ada bedanya. Nah, ini juga gitu Bapak Ibu. Soal nomor 2, Bapak Ibu tinggal ganti aja. Bantal itu kalau ini kan misalnya hewan misalnya ya. Hewan. Kalau misalnya buaya. Kemudian ini misalnya ayam. Ini misalnya apa itu? Kalau ini kan hewan karnivora. Ini apa ini? Ayam itu omni ya. Ini kalau ini berarti misalnya manusia. Ini untuk klasifikasinya misalnya. Ini hanya contoh aja Bapak Ibu. Buaya itu berarti kalau saya taruh di sini berarti misalnya karnivora. Nah, nanti bisa dipanjangkan Bapak Ibu. Nah, sini. Tapi ini juga ukurannya harus ini ya. Harus disamakan dulu. Jadi nanti tidak bagus nanti tampilannya Bapak Ibu. Solusinya ya kita kecilkan dikit lah. Nah, itu. Nah, ini karnivora. Kemudian kalau manusia itu apa nih? Omnivora misalnya. Dan kita kecilkan. Nah, kita kecilkan. Kemudian kalau ini kita ganti aja Bapak Ibu. Kita ganti menjadi herbivora itu berarti kambing ya. Kambing misalnya. Kambing. Nah, yang ini kita ganti menjadi herbivora. Nah, kita kecilkan juga. Oke, kita kecilkan juga. Kalau sudah kita
kunci jawabannya Bapak Ibu. Kunci jawaban lari ke sini Bapak Ibu. Ke free form. Atau ke form view. Nah, tinggal ganti aja. Ini kita hilangkan aja dulu ya, biar kita tidak bingung. Nah, ini kita hilangkan aja. Nah, drag item itu yang digeser Bapak Ibu, yang digeser. Berarti buaya itu tadi pasangannya adalah ini ya, karnivora ya. Nah, ini karnivora. Kemudian kambing, itu sudah benar kambing nih. Kambing itu pasangannya adalah termasuk hewan herbivora. Manusia itu adalah omnivora ya. Kalau sudah kita, nah ini kita lihat tampilannya Bapak Ibu. Kalau sudah kita coba preview kemudian desain Bapak Ibu. Nah tadi ini juga kita hilangkan ya nanti ya. Ini kita cek. Nah ini bantal itu kamar mandi. Sikat itu, oh sorry. Nah, ini bantal itu kamar tidur. Sikat itu kamar mandi, mobil, garasi ya Bapak Ibu. Nah, untuk submit tadi itu juga bisa kita buat custom Bapak Ibu. Kita buat sendiri, kita sesuaikan keinginan kita kasih kayak tadi ya, tombol centang tadi, nanti kita praktekkan juga. Nah, kita submit ya. That's right, betul. Ya, langsung menuju ke soal nomor 2 nih Bapak Ibu. Nah, buaya berarti, nah misalnya buaya adalah karnivora, kambing itu herbivora, manusia omnivora. Sekarang kita submit. Ya, betul. Nah, itu. Kalau misalnya kita kasih jawaban salah ya, misalnya ini kita replay ya. Ya, misalnya ini ya. Kalau tadi kan correct ya. Nah, correct itu kita nah, ini berarti incorrect. Jadi sistem sudah membaca bahwa kunci jawaban yang kita berikan itu apakah dijawab betul oleh user apa enggak. Tadi sama seperti yang kita lakukan di awal tadi untuk menghilangkan ini Bapak Ibu cukup ini aja nanti ya, story view. Ini kalau tidak diulang-ulang juga nanti lupa Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi kalau saya harapkan Bapak Ibu juga membawa catatan Bapak Ibu. Supaya nanti ketika selesai pelatihan, sebelum bertanya ke narasumber kan Bapak Ibu punya catatan sendiri. Nah, jadi bisa berlatih langsung. Volume kita hilangkan aja. Nah, kemudian sudah ya. Sudah, kemudian kita oke. Nah, untuk interaksinya, untuk tadi kan masih ada submit-nya ya di ini ya. Masih ada submit-nya, kita bisa tambahkan ini Bapak Ibu. Tambahkan picture, kemudian gambar checklist ini ya, gambar centang, atau ini bisalah ya, terserah Bapak Ibu nanti. Kemudian di open, nah ini. Nah ini bisa juga. Jadi langsung kita kasih trigger Bapak Ibu. Kita kasih trigger, kemudian ini submit interaction. Nah untuk interaksinya mana? Nah ini Bapak Ibu drag and drop satu ini. Nah kemudian oke. Nah gitu ya. Kemudian di sini juga sama Bapak Ibu. Nah ini kita kopikan sama ya, kita kopikan aja bisa nih, kopikan. Nah daripada kita buat lagi, kita kopikan aja bisa. Nah tapi ini kan tadi masih ada nih ya, ada tombol bawaan dari articulate. Nah ini Bapak Ibu, jadi nanti double nanti malah kalau tidak dihilangkan nanti. Nah itu. Nah, oke, kita coba Bapak Ibu, kita preview, desain. Ya, ini sudah bersih ya. Ini tampilan di HP nanti juga seperti ini Bapak Ibu. Tidak ada tombol-tombol default dari atau bawaan dari articulate. Nah, ini bisa kita acak aja lah ya, misal gitu ya. Nah ini korek ya, karena kunci jawabannya kan salah ya. Ini soal nomor 1. Nah, soal nomor 2. Nah, misalnya kita jawab betul, buaya itu adalah carnivore. Kemudian kambing adalah herbivore. Nah, ini manusia adalah omnivore. Nanti adalah betul.
Nanti Bapak Ibu juga bisa memasukkan tambahan Bapak Ibu. Tambahan misalnya kalau saya itu di aplikasi saya itu saya buat respon kalau jawabannya betul ada gambar orang tertawa dan suaranya ya. Kalau misalnya apa itu salah ada gambar orang menangis sama suara orang menangis gitu. Ya, seperti yang ditanyakan Bapak tadi juga gitu Pak. Ini reviewnya kalau yang tadi ini kan persoal muncul ya. Nah, itu juga bisa dihilangkan Pak di desain ini ya, di feedbacknya itu ya. Nah, feedbacknya itu dikasih non aja nanti. Nah, dikasih non aja. Ya, itu Pak untuk yang drag and drop customize ya. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin bisa dicontohkan Pak yang tadi misalkan benar ada emoticon senang. Kemudian kalau salah itu. Siap Bu. Untuk yang saya mulai dari sini ya. Oke, ini untuk yang soal nomor 1 Bapak Ibu. Soal nomor 1 ini misalnya ini ya. Nah, ini ada layar baru. Jadi disediakan 2 layar Bapak Ibu. Layar incorrect dan layar correct. Ya, layar incorrect itu. Nah, jadi kan kita sebelum sudah mendownload ya. Mendownload gambar, misalnya gambar orang menangis misalnya. Saya kayaknya masih punya Bapak Ibu. Saya kayaknya masih punya nih. Gambar orang nangis. Nah, sebentar. Nah, ini misalnya ya. Nah, ini gambar orang menangis. Jadi saya tambahkan di sini misalnya. Nah, ini lebih heboh lagi. Ini pernah malam-malam itu istri saya pagi-pagi itu tanya, "Duh, ya, ndek bengi sing nangis apa ya ketokne cah cilik nangis." Nah, ternyata saya lupa, ternyata suara media saya itu kencang sekali. Istri saya sempat takut itu ya. Ada suara anak menangis itu. Nah, kemudian yang dikorek ini itu kita kasih nih gambar orang, nah ini tertawa senang misalnya, gembira ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan audio nanti ya. Audio kita tambahkan sini aja, di insert aja. Sama seperti kita di PowerPoint ya. Misalnya kita insert, kemudian audio. Nah ini audio nih ya. Nah, ini. Jadi banyak sekali yang perlu kita explore ini Bapak Ibu. Jadi minta aja nanti tim ahli media melaksanakan atau menyelenggarakan lagi ya. Gitu ya Mas Teguh ya. Ya. Oke, kita coba Bapak Ibu. Ini di slide 1 ya. Slide 1 kita coba. Di aja. Nih. Bapak Ibu, kemarin sudah disiapkan Pak Basit ya. Bedanya di slide sama desain sama entire project nih ya. Kalau di slide itu hanya cukup slide ini yang dicoba. Kemudian kalau desain itu adalah scene semuanya. Kalau yang entire itu kan semua. Jadi semua bermacam-macam scene itu kita coba dari openingnya itu. Kita coba aja yang slide yang saya mau coba ini. Saya mau lihat ini. Nah ini misalnya saya acak-acain lah ini. Bias. Nah itu akan muncul ini. Nangis. Nah, ini lebih heboh lagi dikasih suara Bapak Ibu. Wah itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita jawab yang betul misalnya ya. Bisa tambah tepuk tangan atau apa nanti misalnya. Bantal, kemudian kamar tidur. Sikat itu kamar mandi, mobil, garasi. Ya. Oke, ya, yes misalnya nanti kasih tambah kata-kata juga bisa sini. Ya, itu Bu. Tambahan untuk permainan layar ini. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya kedua. Oke, nah, tadi sangat bagus yang membuat soal yang menjodohkan kan intinya soal tadi menjodohkan dari kanan ke kiri. Misalkan drop and drag itu digunakan untuk ilustrasi. Misalkan ada kotak 1 dan kotak 2. Kotak 1 itu mau diisi kelereng merah, terus kelereng putih dan sebagainya. Itu bisa enggak Pak? Bisa Bu. Itu permainan logika aja Bu. Oke. Gimana Pak nanti? Gimana Bu? Buatnya apakah tetap di equation tadi yang di pertanyaan atau di mana Pak?
Halo? buatnya seperti ini. Halo, ya. Buatnya itu sama seperti yang kita lakukan baru saja ini, Bu. Jadi gambar-gambar gambar-gambar dimasukkan toh, Bu. Gambar-gambar dimasukkan dulu. Misalnya tadi kotak itu kotak merah ya, kotak merah, terus ada kelereng merah misalnya. Kemudian kotak kuning, kemudian ada kelereng kuning. Kotak hijau ada kelereng hijau. Nah, itu disiapkan dulu, Bu. Setelah disiapkan, kemudian dikasih tadi free form tadi. Nah, dimasukkan tadi. Nah, kemudian kan ini tadi dimasukkan di free form question ini. Nah, setelah dimasukkan, otomatis nanti sistem akan mendetek, Bu. Akan mendetek benda-benda yang Ibu masukkan tadi. Nah, misalnya Ibu klik kotak kuning, kemudian Ibu kan pengen agar siswa itu atau biasanya membuat kunci lah, membuat kunci jawaban itu ya. Jadi kotak kuning dengan kelereng kuning dipasangkan, kemudian merah dengan merah gitu, Bu. Gitu. Ya Pak, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Bapak Ibu, ini saya minta perwakilan untuk menampilkan karyanya Bapak Ibu. Nah, saya khawatirnya Mas Teguh ini teman-teman atau Bapak Ibu guru masih ada di masih hadir ya? Kayaknya lanjut aja Pak, nggak usah itu. Mungkin nanti bisa share di grup aja Pak tampilannya. Oke, siap. Mas mau tanya lagi Mas. Pripun? Kalau itu kan tadi kalau masukannya kan berupa actionnya mengisi atau mencocokkan. Kalau misalkan kalau dalam belajar bahasa, misalkan membaca dasar, misalkan kayak jenengan itu bahasa Inggris, misalkan kita jawabannya berupa audio, anak-anak itu gimana? Jawabannya berupa audio, misalnya suara, misalkan nirukan gitu. Ini ada tulisan membaca, misalkan membaca dasar untuk anak-anak kelas 1 misalkan. Kalau saya lihat kan ada beberapa aplikasi anak saya itu kan dia ada tulisan kemudian disuruh baca. Oh, kalau dia bacanya benar, kalau salah suruh ngulang lagi dan sebagainya itu. Itu gimana Mas? Bisa nggak pakai ini? Gini, biasanya itu gini Pak. Ini saya coba saya buat baru ya. Saya duplikat. Kalau saya itu modelnya seperti ini. Jadi ini berarti contoh ini ya. Saya ilustrasikan ini. Ini biasanya tombol untuk audio. Nah, tombol untuk audio. Terus ini saya buat lagi itu untuk yang pilihan jawabannya. Terus ini misalnya saya buat kotak, Pak. Nah, kotak di sini sebagai jawaban. Nah, ini untuk kunci jawabannya biasanya misalnya, nih. Tadi optionnya ya. Nah, optionnya misalnya. Nah, ini ketika anak mengklik ini, misalnya pepaya. Nah, pepaya. Ini gambar pepaya, gambar nanas, gambar semangka. Nah, ini kotak jawabannya di sini, Pak. Nah, kotak jawabannya di sini. Tinggal geser aja nanti. Oh, misalnya pepaya. Oh, berarti anak terus kan memilih ini. Memilih ya. Geser aja misalnya. Oh, klik terus dicek sini. Tik. Nah, gitu. Teknisnya sama, Pak. Teknisnya, caranya sama. Cuma tinggal ini kreativitas kita atau apa yang kita butuhkan itu. Kalau ini kan tadi kan beda dengan ini ya. Beda dengan tampilan ini ya. Ini kan langsung ini. Nah, cuma ini kan ini kreativitas kita sendiri ya. Jadi kita butuh model seperti ini misalnya. Jadi ada ini audio. Jadi misalnya pepaya. Jadi anak kecil, anak TK kan, oh pepaya itu yang mana ya? Nah, langsung aja dari 3 pilihan itu yang gambar pepaya itu yang mana? Nah, masukkan gambar yang betul ke dalam kotak yang besar berwarna biru misalnya. Nah, tinggal geser aja dia. Nah, gitu Pak. Dibalik maksud saya Mas. Jawabannya itu berupa input suara itu bisa nggak Mas? Oh, belum bisa Pak ini Pak. Kalau di
Iya, iya, baik. Terima kasih. Ya. Tanya Pak Eko. Adakah Bapak Ibu yang monggo. Untuk yang misalnya PAI itu berarti harus diakali dengan JPG semua berarti Pak ya? Betul Pak, nggih. Karena di artikelnya tidak menyediakan font itu font apa? Arab ya. Nggih. Sementara pakai JPEG semua. Pakai itu Pak, pakai snipping tool Pak nggih. Kan bisa itu. Snipping tool. Nggih. Adakah Bapak Ibu yang pengen menampilkan karyanya? Ini saya stop sharing dulu ya. Ini saya minta 10 menit ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang mau menunjukkan karyanya Pak? Siapa mungkin? Monggo Pak. Saya stop sharing. Saya jadikan presenter gitu. Monggo. Pak siapa? Ya, betul. Oke. Ada yang mau berbagi? Pak Bu Purnawati? Saya berharap seperti itu Mas Teguh. Jadi Bapak Ibu tidak hanya praktek aja langsung, tapi ya mungkin kesibukan juga ya. Ya tadi saya juga memaklumi kesibukan mungkin tidak bisa mencoba. Jadi langsung praktek di saat ini ya. Tapi tidak apa-apa seadanya Bapak Ibu. Ya saya Pak. Nanti saya bisa atau mau ditampilkan Bu nggih? Gimana share-nya Pak? Bu Purwanati ya Bu ya? Oke, tanda yang panah ini nggih Pak? Itu ada panah ke atas Bu. Share itu Bu, sampingnya mic. Ya, sampingnya mic gitu. Dengan share desktop. Yang di-share artikulate-nya nggih Pak? Boleh ya. Monggo nggih. Kasihnya nggih. Ya, hasil kerjaan Ibu. Di tombolnya mic ada share Bu. Di tombolnya mic iya sudah Pak, saya share, kemudian pilih desktop Bu. Yang paling kiri desktop. Sebentar. Desktop. Oh ya. Ya, klik aja Bu. Ya. Ada share? Ya. Monggo. Ya. Diklik lawan desktopnya. Ini share. Ya, share. Diklik terus desktop ya. Desktop terus. Oke. Udah Bu. Ibu tinggal pilih artikulate-nya Bu. Itu di bawah kan ada. Sip. Itu udah. Yang mana Pak? Ya udah bener Bu itu Bu. Ya betul Bu. Sekarang coba di preview Bu. Ya, di preview Bu. Ya. Di preview. Berarti entire project Bu ya? Ya. Masih loading ini Pak. Iya. Jadi untuk preview ini cepat atau lambatnya itu tergantung satu adalah spek Bapak Ibu laptop ya, yang kedua adalah jumlah slide-nya Bu. Jumlah slide. Wah, luar biasa. Oke, sip Bu. Ya. Oke, mulai. Wah, ini bagus Bu. Ya. Banyak inovasi. Ini masih belajar. Oke.
Ya, luar biasa nih. Ya. Itu tadi mungkin ini hanya saran aja. Ya. Ini belum untuk submit kan tadi bisa ya. bisa dipraktekkan Bu. Oh, diganti ya Pak, diganti dengan icon ya. Betul, diganti dengan icon Bu. Ya, Pak. Siap. Ya. Ini masih belajar. Terus untuk ini saya hanya ngasih masukan Bu. Untuk yang itu Bu, untuk yang teks itu kalau bisa warna yang standar aja Bu. Tadi kalau saya lihat Ibu berwarna-warni. Nah kalau ini juga gitu. Gambar background itu kalau bisa transparansinya ditambah Bu, biar tidak mengganggu membaca Bu. Ya, betul. Jadi nanti saya malah fokus ke gedungnya nanti Bu. Nah, saya tidak fokus ke teksnya, tidak fokus ke yang lain, tapi saya malah fokus ke gedungnya gitu. Ya. Ya, itu Pak, terima kasih Mas. Luar biasa, nggih. Jadi saya tenang Bu nih Bu. Nanti malam bisa tidur nyenyak saya, nggih. Ya. Ya, saya close ya Bu. Nggih, ya di close saja. Stop sharing. Ya, betul, nggih. Itu tadi untuk menambah username itu gimana Mas? Untuk user. Ini username itu nanti ada permainan variabel Pak. Oh, gitu variabel. Ya. Nah, nggih. Jadi ada tambahan. Jadi di artikel itu ada namanya variabel Pak. Nah, sementara ini belum bisa menyampaikan dulu ya. Untuk menambahkan user memasukkan identitas. Ya, itu ada namanya variabel. Jadi ketika ketika user itu tidak memasukkan nama ataupun yang diminta tadi itu tidak akan bisa melanjutkan ke tampilan berikutnya. Itu sama seperti password lah gitu ya. Ya. Nah, intinya gitu. Okay. Ya, nanti coba istihad lah. Ya, betul. Okay. Jadi gini Pak, Bapak bisa melihat. Jadi saya harapkan dari apa yang ditampilkan oleh teman-teman ini bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu mengembangkan media pembelajaran. Jadi saya yakin banyak sekali yang kita pelajari di YouTube tuh banyak Pak. Jadi dengan ini kan Bapak kan bisa cara untuk menambahkan variabel di artikulit misalnya. Itu Pak. Iya. Gitu. Ya Pak, terima kasih informasinya. Oh iya Pak. Masih 5 menit Bapak Ibu. Monggo, ini saya tadi Bu Purnawati nggih. Ini bisa memberikan inspirasi pada teman-teman. Oh, berarti ada model ini tampilan atau interface dengan menggunakan variabel. Kemudian tadi ada masukan dari saya tentang background misalnya. Untuk tombol interaction. Nah, itu kan Bapak Ibu kan yang lain bisa ini Bapak Ibu mempelajarinya dan bisa mencari di internet atau di YouTube nanti. Ya, atau saya biasanya di YouTube. YouTube Bu. YouTube itu sangat bagus sekali Bu untuk belajar kita. Saya aja belajar otodidak Bu dari teman-teman yang menjadi YouTuber itu. Sama dengan saya itu awal saya mengerjakan Pak. Step by step melihat YouTube. Ya, tapi teman-teman yang mungkin bisa. Ibu hebat loh, seorang ibu bisa meng-create seperti itu sudah luar biasa Bu. Nah, tanpa melupakan masak, gitu. Terima kasih membuat Pak. Media, Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada satu penampilan aja kita bisa mengambil tiga pembelajaran hari ini ya, saat ini ya, ada tadi variabel, kemudian interaction, kemudian background. Jadi mungkin dari tampilan atau presentasi Bapak Ibu muncul lagi kasus-kasus baru nanti yang bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu. Halo. Ya, monggo Bu, silakan Bu. Halo. Pak Eko. Nggih, Pak Eko mau tanya, ini hasil rekaman Vkom untuk hari 1, 2, 3, 4 nanti enggak ke YouTube semua nggih, Pak nggih. Ya, ada untuk tutorialnya di ini. WA. Judulnya apa, Pak? Nanti untuk Vkom itu nanti di share Mas Abdul nanti.
Oh, di-share. Terima kasih. Mas Teguh nanti. Ya. Untuk tutorial khusus ke apa tadi, membuat artikel tadi sudah saya share di grup. Dan mungkin bisa mengunjungi channel saya, mengunjungi channel saya di YouTube, nanti mungkin ada beberapa yang Bapak Ibu butuhkan di situ, nanti bisa dipelajari. Nama linknya Pak, YouTube namanya Guru Milenia gitu aja, Guru Milenia Eko SN gitu. Terima kasih Pak Eko. Iya, sama-sama Bu. Ayo, monggo Bapak Ibu. Tapi Pak bertanya. Oke, silakan Pak. Itu soalnya tadi bisa diekspor ke PDF ya? Soal bisa Bu. Oh ya, karena kadang ada anak tidak bisa login, jadi dia dikirimkan bentuk file saja. Jadi nanti diekspornya Bu, bisa Bu. Nanti mungkin diajari Mas Teguh di hari Minggu Bu. Jadi di hari Minggu nanti bisa ditanyakan ke Mas Teguh. Jadi convert ke APK, kemudian ke HTML, dan mungkin di PDF atau di Word-nya nanti bisa itu. Oh iya, terima kasih. Ya. Untuk publishing ke HTML besok ya Mas ya? Ya, besok. Oke. Jadi nanti banyak belajar dari Mas Teguh nanti cara untuk mengconvert Pak. Jadi kita nanti ya berangkat dari sini, dari publish ini ya. Dari Dari home, ini kan ada publish ya. Saya belum saya share ya, sebentar. Ya, saya share dulu. Nah, ini kan sudah lihat Bapak Ibu? Oke, di sini kan ada publish ya. Nah, nanti dari sinilah nanti Mas Teguh mulai untuk mengajari kita nanti. Di publish nanti, ini banyak sekali yang akan kita pelajari nanti di hari Minggu. Sampai nanti mungkin kalau tidak salah nanti kalau waktunya cukup mungkin bisa diajari sampai kalau saya baca di leaflet ya Mas Teguh ya. Itu sampai ke Play Store ya nanti ya mungkin. Tuh. Oke Bapak Ibu, sudah jam 3 tepat. Kalau tidak ada yang tanyakan mungkin bisa kita sambung di WA group nanti ya. Jadi mungkin kasus-kasus ini nanti mungkin Bapak Ibu temui baru bisa muncul pertanyaan ketika ada di WA group nanti. Oke, sebelum saya akhiri, saya dari narasumber yang dipercaya oleh ahli media untuk mengisi webinar pada siang hari ini, saya yakin banyak sekali kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Saya harap Bapak Ibu tetap semangat, tetap membuat sebuah inovasi dalam pembelajaran sehingga kelas kita semakin bermakna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita sampai pada pembahasan Pak Eko terkait pembuatan evaluasi. Untuk besok kita akan coba belajar cara mengekspor menjadi sebuah aplikasi web, desktop maupun Android seperti itu. Jadi pastikan besok jam 1 siang Bapak Ibu ya, jam 1 siang kita belajar. Akhir itu dulu untuk rekamannya nanti akan kita share paling maksimal jam 9 malam seperti biasa. Jika ada yang kurang jelas ataupun apapun bisa di-share di grup ya, di grup WA. Karena kita akan bantu sebisa mungkin jika ada masalah seperti itu. Oke, terima kasih di webinar Alimedia yang ke-7 hari kedua. Sampai ketemu besok hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.